Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk Tuhan tambahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, matahari untuk semua, diambil dari Matius 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Menanam secara hidroponik saat ini semakin tren. Kalau bisa melakukannya dengan lahan dan sarana terbatas, untuk perorangan bisa dilakukan dengan perairan sederhana. Misalnya, botol bekas air mineral yang dipotong menjadi 2. Bagian bawah untuk tempat larutan nutrisi, bagian atas untuk tempat tanaman. Nah, botol bagian bawah tersebut harus ditutup sekelilingnya dengan isolasi hitam. Mengapa? Supaya sinar matahari tidak menerobos masuk dan membuat lumut ikut bertumbuh. Kita hanya menginginkan tanamannya, bukan lumutnya. Pemikiran yang manusiawi, bukan? Namun berbeda dengan Allah. Kendati Ia membenci kejahatan, Ia tetap menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar. Ia tidak menghalangi mereka menikmati kebaikannya. Ia tetap mengasihi semua orang, apapun tingkah pola mereka. Sebagai anak-anaknya, kita diminta untuk meneladaninya, mengasihi musuh-musuh kita, dan berdoa bagi mereka. Ini adalah perintah yang tidak manusiawi, karena sebagai manusia kita pasti sulit melakukannya. Daging kita pasti menolak. Sebaliknya, ini adalah perintah ilahi. Kita tidak mampu jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan bantuan Allah Roh Kudus sajalah kita sanggup melakukannya. Ia yang akan melembutkan hati kita dan memampukan kita untuk mengampuni dan kemudian mengasihi. Lalu, di mana bagian kita? Mengambil keputusan untuk mau mengasihi dan bersedia mengambil langkah konkret untuk membuktikannya. Saat kita bisa mengasihi lawan, saat itulah kita meraih kemenangan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk belajar mengasihi, mengampuni, dan bahkan mendoakan orang-orang yang pernah menganiaya kami. Biarlah terus kami
mampu melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Meskipun berat, tapi kami percaya ini adalah perintah-Mu, dan Roh Kudus selalu memberi kekuatan dan pertolongan. Kami mau berdoa, biarlah kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengasihi mereka. Tuhan, ampuni mereka, berkati mereka, dan biarlah mereka juga suatu hari kelak akan bertobat dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih untuk anugerah-Mu, karena kami bersyukur untuk pertolongan Roh Kudus yang tidak pernah melepaskan kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.